Jadi, dukungan kalian adalah vitamin buat saya. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jigger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jigger di Mr. Crypto Channel. Dikasih info mas Hari ini Mr. Jigger akan sharing update berita terbaru dari DNA Pro Academy ya teman-teman. Jadi DNA Pro Academy ini adalah salah satu robot trading yang masih berjalan ya, seperti itu ya. Antara berjalan dan tidak ya, sulit mendeskripsikan teman-teman. Karena tradingnya udah nggak jalan, tetapi belum scam. Nah, seperti itu ya, belum scam. Jadi susah Mr. Jigger mendeskripsikan. Karena sudah ditutup oleh Kemendag dan Bareskrim di tanggal 28 Januari 2022 ya. Kita cek beritanya dari awal sampai berita terkini ya teman-teman. Kita cek satu persatu ya, biar nurut gitu ya. Nah, kita lihat beritanya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini beritanya ya. Di tanggal 27 Januari, investasi robot trading DNA Pro ilegal, OJK minta masyarakat waspada. Jadi di tanggal 27 itu mereka ditutup ya, masyarakat diminta mewaspadai praktek investasi bodong, menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi ilegal DNA Pro, salah satu entitas yang telah masuk daftar ilegal ya. Jadi kalau kita runut di tanggal 27 itu mereka ditutup, tetapi malamnya buka dan besoknya di tanggal 28 mereka disegel lagi karena dianggap membangkang ya. Nah, ini dia siaran pers dari Kemendag ya teman-teman. Jadi dianggap membangkang, Kemendag segel kembali pelaku usaha robot trading. Tindakan tegas terhadap pelaku usaha investasi ilegal kembali dilakukan. Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan tindakan penyegelan kembali ya. Kemarinnya mereka ditutup, buka lagi malamnya, dan akhirnya di tanggal 28 tindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai usaha yang dapat merugikan masyarakat. Setelah mereka ditutup, kemudian direktur dari DNA Pro ini melakukan klarifikasi ya. Kita lihat klarifikasinya. Salam hormat DNA-ku, manajemen berterima kasih atas kepercayaan yang member berikan kepada DNA. Sejalan dengan arahan dari video official dari Daniel AB selaku Direktur DNA, maka manajemen memutuskan beberapa hal. 1. Memberhentikan sementara aktivitas operasional DNA Pro dan melanjutkan proses pengurusan sampai pemberitahuan lebih lanjut. 2. Memberhentikan sementara proses depo withdrawal, trading, dan aktivitas lain sampai pemberitahuan lebih lanjut. Proses ini harus kita lewati dan ini merupakan arahan supaya di masa depan member DNA bisa berbisnis dengan leluasa, percaya diri dan merasa aman menjalankan bisnis ini. Perlu dipahami bahwa kondisi ini hanya sementara dan tidak lama. Tetaplah tenang dan berpikir positif untuk kebaikan bersama. Semakin dekat, semakin erat dan saling menguatkan. Demikianlah pengumuman ini diterbitkan. Terima kasih DNA-ku. Kita tetap akan bangkit dan menjadi kuat. DNA Pro, it's our DNA. Hormat kami, DNA Pro. Jadi seperti itu pengumumannya ya. Nah, mengenai videonya kita bisa cek juga ya teman-teman, dari Daniel AB ya. Oke, kita dengarkan video dari Daniel AB ya teman-teman. Halo DNA-ku, menyingkapi dan menanggapi informasi yang beredar di media mengenai DNA Pro, maka saya Daniel AB selaku DNA Pro memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. 1.
mengenai pemberitaan yang sedang beredar. Saat ini DNA Pro sedang melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk meminta arahan dan penjelasan terkait tentang hal ini. 2. DNA Pro bersama-sama dengan perusahaan sejenis sedang berupaya meminta badan terkait untuk mengeluarkan regulasi sehingga DNA-ku semua merasa aman bersama DNA Pro. DNA Pro berkomitmen mengikuti semua ketentuan regulasi dan menjalankan kegiatan usahanya. Satu pesan saya untuk DNA-ku semua, tetaplah tenang, sikapi ini dengan bijak dan tidak gegabah membagi informasi karena DNA Pro selalu mengedepankan prinsip baik dan benar dalam menjalankan bisnis. DNA Pro sekali lagi senantiasa berkomitmen untuk mengikuti seluruh ketentuan regulasi. Sekian klarifikasi dari saya. Tetap semangat, rapatkan barisan dan saya yakin kita bisa lewati ini bersama ya. Jadi seperti itu ya video dari Daniel AB ya, manajemen DNA Pro Academy. Oke, setelah aktivitas mereka tutup semua dan baik trading, depo, WD semua tutup sampai sekarang masih juga sama ya. Tetapi mereka memberikan update di Telegramnya secara aktif ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin melihatnya bisa melihat di Telegramnya. Nah, kita update mungkin dua video terakhir ya teman-teman. Jadi kita lihat update terakhir dari robot trading ini ya, dari DNA robot trading ya, di tanggal 7 Februari dan di tanggal 8 Februari ya. Nah, oke, kita dengarkan update-nya ini ya teman-teman. Tetapi Mr. Jeger akan pakai suara Mr. Jeger biar tidak kena copyright ya. Halo DNA-ku, saya Daniel AB, Direktur DNA, ingin melakukan update progres yang sudah dilakukan manajemen DNA. Hari ini 7 Februari, hari ini kami sudah bertemu dengan instansi pemerintah dan kami sudah melakukan verifikasi dokumen lanjutan. Ini sangat penting karena mendapatkan arahan dari regulator biar segala sesuatunya kami lebih terarah. Jadi DNA-ku, kita sudah di jalan yang benar dan perlu diingat ini membutuhkan waktu dan proses. Kita tidak bisa terburu-buru karena ini sedang berjalan sesuai dengan arahan dari regulator. Sekali lagi, bijaklah dalam berbagi informasi. Sharinglah informasi yang membangun. Dan ingat, komando hanya dari saya. Sekali lagi, doakan dan dukung kami. Kami sedang berjuang untuk DNA-ku. Ya, seperti itu ya. Update dari Daniel AB di tanggal 7 Februari. Dan yang terakhir ya, kita lihat update-nya. Halo DNA-ku, saya Daniel AB, Direktur DNA. Apa kabarnya? Saya berharap kalian tetap sehat, semangat, dan terus mendukung perjuangan manajemen untuk DNA-ku. Setelah hari yang cukup melelahkan buat saya dan manajemen, dari pagi hingga sekarang terus bergelut beberapa pertemuan. Saatnya saya kembali memberikan update untuk DNA-ku per hari ini. Hari ini 8 Februari saya dan tim baru saja melakukan pertemuan dan melengkapi beberapa dokumen lanjutan untuk proses verifikasi kita. Dokumen ini akan digunakan untuk pertemuan saya besok dengan salah satu instansi. Proses ini harus kita lewati. Waktu ini kita tidak bisa kontrol. Namun, saya tidak menyerah. Mohon doanya DNA-ku. Saya dan manajemen tidak henti-hentinya berjuang untuk kalian. Saya tidak peduli ada yang meragukan usaha saya dan manajemen. Dalam memperjuangkan bisnis ini, yang ada dalam hati saya adalah kalian. Jadi, dukungan kalian adalah vitamin buat saya. Saya tidak henti-hentinya mengingatkan, bijaklah dalam berbagi informasi. Hindari asumsi, sharinglah informasi yang membangun, dan perlu diingat, komando hanya dari saya. Dukung dan doakan kami. Saya dan manajemen dukung program-program pemerintah. Dukung dan doakan pemerintah. Kami tidak menyerah untuk kalian. Terima kasih DNA-ku. Ya, jadi seperti itu update terakhir ya dari Daniel AB.
Nah, setelah itu sampai tanggal 10 ya, akhirnya ada update ya. Di tanggal 10 ini mereka menampilkan mereka sudah mendapatkan izin dari Menkominfo ya, yaitu Direktorat Tata Kelola Aptika. Mereka mendapatkan daftar PSE ya, seperti itu. DNA Pro Evolution East digital dengan website digitalnetasset.com, sektor perdagangan digital net asset ya, seperti itu. Kemudian di sini sertifikatnya ya. PT Digital Net Asset Sistem Elektronik DNA Pro Evolution East, nomor tanda daftar. Jadi terdaftar pada tanggal 9 Februari ya. Jadi mereka mendaftarkan ini mendapatkan perizinan ini di tanggal 9 Februari dan di tanggal 10 Februari mereka update ya. Ini mereka mengatakan seperti ini. Saat ini kita sudah dapat satu bukti dari usaha manajemen. Jadi tinggal menunggu berapa update final lagi dalam waktu dekat. Hari ini tidak akan ada DNA update. Update akan kembali diberikan di saat sudah ada keputusan dari regulator. Sekali lagi, saya ingatkan no panic dan jangan terprovokasi apapun info atau berita yang sedang atau akan muncul ya. Jadi ini dikatakan update terakhir sampai mereka mendapatkan keputusan dari regulator ya, seperti itu. Jadi siapa regulatornya dalam hal ini? Ya tentu saja Bapepti ya, yang menaungi produk komoditas berjangka ini ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa robot trading ini masih belum diregulasi ya. Kita bisa lihat dari pernyataan Kemendag. Oke, ini ya teman-teman, kita bisa lihat berita dari Kemendag ya di Instagram Kemendag. Jadi kajian yang dilakukan oleh Bapepti. Jadi kajian yang dilakukan oleh Bapepti adalah untuk mengetahui mekanisme perdagangan robot trading serta kelemahan dan kelebihannya. Tujuan kajian tersebut adalah sebagai bahan masukan Bapepti dalam rangka pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan penggunaan atau penawaran robot trading. Perdagangan berjangka komoditi (PBK) tidak mengenal istilah keuntungan tetap dalam presentasi tertentu, di mana karakteristik dari PBK adalah high risk, high return, yang artinya nasabah dapat memperoleh keuntungan yang besar tetapi juga dapat mengalami kerugian yang tidak kalah besar. Penggunaan robot trading, automated trading, maupun manual trading memiliki risiko yang sama besarnya. Untuk itu, meskipun menggunakan robot trading, investor harus tetap melakukan analisis teknikal, fundamental, serta teknik-teknik yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemendag mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kajian-kajian ya yang dilakukan oleh Bapepti, tetapi sampai hari ini belum ada regulasinya ya. Mr. Jeger sendiri sudah dapat menghubungi Bapepti bahwa mereka belum mengeluarkan izin untuk robot trading ya. Jadi mereka masih mengadakan kajian. Sesuai dengan seminar fenomenal robot trading di Ritz-Carlton ya beberapa hari yang lalu, di sana SWI mengutarakan ya, sesuai dengan seminar yang diadakan di Ritz-Carlton ya, fenomenal robot trading dan sistem pembayarannya. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk mengubah peraturan itu sulit, jadi maka bisa dibentuk regulatory sandbox ya. Begitu dikatakan di sini untuk rekomendasinya ya, rekomendasi robot trading. Nah, apa itu regulatory sandbox? Di sini dikatakan regulatory sandbox itu adalah mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, dan tata kelola sebuah bisnis ya. Jadi sebelum dilempar ke masyarakat umum, robot trading ini harus melakukan uji coba dulu ya di regulatory sandbox ini. Jadi mereka harus bersedia di tes sistemnya, apakah real trading atau enggak. Sistem aplikasinya juga dites apakah rentan terhadap hack atau semacamnya ya. Sinilah yang dimaksud dengan regulatory sandbox itu ya. Mereka harus benar-benar mau digojlok ya. Dan itu pun tidak akan memakan waktu yang sebentar ya. Di sini dikatakan durasi pengujiannya adalah 1 tahun ya. Jadi ada 3 tahap, yaitu pendaftaran, perbaikan, dan rekomendasi. Kemudian penyelenggara yang direkomendasikan mendapatkan status terdaftar. Setelah terdaftar baru mereka dapat membentuk asosiasi. Jadi prosesnya sangat panjang. Nah, seperti kita lihat di sini, ini adalah update terakhir mereka ya, karena mereka sudah mendapatkan ini ya PSE.
Yang terakhir adalah yang mendapatkan izin dari Bapepti ya, baru bisa legal ya. Kali kalau belum maka tidak akan legal ya teman-teman. Jadi di sini update terakhir mereka bahwa mereka akan menunggu izin dari Bapepti. Apakah mereka akan mendapatkan izin atau apakah mereka akan mendapatkan legalitas? Kita tunggu saja beritanya ya teman-teman ya. Tetapi menurut Mr. Jiger ini akan sangat susah ya, karena mereka harus berani buka-bukaan ya di regulatory sandbox itu ya. Tidak main-main ya regulatory sandbox itu ya. Jadi mereka harus benar buka-bukaan terhadap pemerintah. Apakah real trading atau enggak? Ketahanan sistem mereka juga diuji ya, bukan hanya oleh pialang yang berpengalaman yang memiliki lisensi dari Bapepti, tetapi juga masyarakat yang memiliki kapabilitas untuk itu ya. Oke teman-teman, jadi itu saja update dari Mr. Jiger tentang DNA Pro hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jiger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.